Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dia dahsyat, Dia berkuasa dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna, rencananya indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami di setiap waktu dan keadaan, Tuhan yang selalu mengerjakan keajaiban di hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara yang dikasih Tuhan, pada tanggal 31 Januari 1990, restoran McDonald pertama dibuka di Rusia. Dan pada hari itu 38.000 orang mengantri ingin masuk ke restoran dan ingin membeli makanan. Mereka rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran memesan. Peristiwa ini menjadi salah satu rekor antrian terpanjang untuk restoran McDonald di dunia. Antri berkaitan dengan menunggu waktu, dan ini berhubungan dengan kesabaran. Semuanya ada waktunya, tapi masalahnya apakah kita sabar untuk menunggu? Dalam hidup ini, saudara, kita perlu sadari bahwa Tuhan punya waktunya sendiri, dan kita perlu menantikannya bekerja tanpa memaksa Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Dalam Yohanes 2 ayat 1-4 ini tertulis, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Mujizat air menjadi anggur dalam acara perkawinan di Kana merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara publik. Dan sikap Maria di sini yang meminta Tuhan Yesus melakukan sesuatu menunjukkan bahwa Maria sudah tahu akan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Sebelum melakukan mujizat air jadi anggur ini, Tuhan menyatakan bahwa saatku belum tiba. Tuhan tidak sembarangan bekerja tanpa pengaturan waktu. Kita perlu sadari bahwa ada waktu dan rencana Allah yang sempurna. Tuhan Yesus menunggu waktunya tiba, baru Dia berkarya. Tuhan punya waktunya sendiri. Waktunya bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Kita seringkali ingin cepat-cepat. Kita ingin masalah segera dapat solusi. Kita ingin agar pergumulan kita cepat ada jalan keluarnya. Memang hal itu manusiawi, saudara. Tapi perlu kita sadari bahwa Tuhan bekerja menurut caranya dan menurut waktunya. Waktunya selalu tepat, meskipun kadangkala kita merasa seperti terlambat. Hal yang terpenting dalam menantikan Tuhan berkarya adalah kesabaran. Kita seringkali tidak sabar, tapi kita perlu belajar sabar, saudara. Ingatlah Daud yang diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Setelah diurapi, ia masih harus kembali menggembalakan kambing domba. Ia tidak langsung menjadi raja. Ia harus menjalani berbagai proses keadaan, termasuk juga proses waktu selama kurang lebih 13 tahun. Baru di usia 30, ia naik tahta menggantikan Saul. Semua ada waktunya menurut jadwal
dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini ada banyak momen di hidup kita di mana kita selalu tergesa-gesa dan ingin cepat mendapat solusi. Hati-hati dengan sikap terburu-buru, karena keputusan dan tindakan kita bisa lahir dari suatu ketidakmatangan dan emosi sesaat. Tidak sedikit orang yang terjerumus masalah baru karena tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari belajar untuk menantikan Tuhan dengan sabar dan percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau punya waktu-Mu. Waktu-Mu pasti terindah, sekalipun waktu-Mu berbeda dengan waktu kami. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali ingin cepat-cepat, dan hal itu membuat kami mencari alternatif yang lain. Hal itu membuat kami marah, kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon kekuatan-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan sabar dalam menantikan waktu-Mu Tuhan di hidup kami. Waktu-Mu adalah yang terbaik, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami terus untuk berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa saat ini bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia, berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Lawat ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan permohonan doa saudara secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja, menggenapi rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.